13 yang dibawa. Ganjil kan, ya karena salah satu gajah itu posisinya berada di paling depan. Namanya siapa kemarin gajahnya? Mahmud. Ya, gajahnya namanya Mahmud. Ya. Gajah Mahmud ini adalah sentral gajah. Karena pasukan gajah itu dia berada di depan, kemudian pasukan menunggangi kuda dan yang lain di belakang gajah, pasukan pejalan kaki itu ada di belakang pasukan yang berkendara. Sehingga pasukan gajah ini yang penting, ya. Nah, pasukan dari sekian gajah yang paling sentral adalah gajah si Mahmud ini, gitu ya. Maka ketika sudah beranjak untuk berangkat, ya, ketika sudah beranjak, sudah siap-siap untuk berangkat mengarah ke arah Mekah, itu subhanallah si pawangnya si Mahmud ini itu kemudian kesulitan mengendalikan Mahmud. Qadarullah. Ya, ini semua atas ketetapan dari Allah. Karena mau bagaimanapun gajah adalah salah satu makhluk Allah dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu si Mahmud kalau diarahkan ke arah Ka'bah itu nggak mau. Dia nggak mau berdiri, gitu ya, nggak mau jalan. Tapi kalau dia diarahkan ke arah selain ke arah Ka'bah, itu Mahmudnya mau berdiri. Ya, Mahmudnya mau, kalau dia berdiri berarti semua gajah akan berdiri. Kalau semua gajah berdiri maka pasukan siap berangkat. Gajah Mahmud jalan, gajah jalan, maka sentralnya ada di Mahmud ini, gitu. Maka ketika ketika gajah ini si Mahmud ini diarahkan ke arah Ka'bah, itu nggak mau gerak, deprok dia, duduk. Tapi ketika diarahkan ke arah selain ke arah Ka'bah, ya kan? Kalau itu berarti diarahkan ke arah utara. Diarahkan ke arah utara nggak mau gerak. Tapi diarahkan ke arah timur bangun, ya kan? Ketika arah timur bangun, diputar ke arah utara, deprok lagi. Dibangunkan lagi dengan diarahkan ke arah barat. Diarahkan ke arah barat, bangun lagi itu Mahmud, ya kan? Diarahkan ke arah Ka'bah, deprok lagi. Jadi diarahkan ke arah manapun si Mahmud akan berdiri. Tapi ketika diarahkan ke arah Ka'bah, si Mahmud deprok. Lah, pawangnya bingung, ini baru pertama kali ini. Ini gajah nggak nurut sama pawangnya, kan gitu. Ya kan, semua makhluk tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bingung, sampai kemudian si pawangnya Mahmud ini sampai mengambil keputusan yang cukup keras ya. Jadi sampai kemudian si Mahmud itu ditusuk-tusuk, disebutkan ditusuk-tusuk pakai tombak itu si Mahmud. Dia. Kenapa? Karena sudah bingung, ini gimana? Ditusuk-tusuk biar bangun. Ditusuk-tusuk biar berdiri kemudian bisa jalan. Kenapa? Karena ini sentralnya di sini. Nggak taunya ternyata Mahmud tetap tidak mau. Di saat pasukan berhenti, pasukan tidak bisa bergerak, pasukan stuck di situ, maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim burung. Nah, di situ. Jadi bukan ketika pasukannya jalan, enggak, tapi justru ketika pasukannya sedang terhenti karena tidak jalannya si Mahmud, ya, tidak jalan si Mahmud, maka pasukan ini kemudian terhenti. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim burung, ya. Nama burungnya burung apa? Burung ababil ya. Oke. Ababil, kata ababil yang harus kita pelajari bersama. Nanti silakan Bapak sekalian buka kitab tafsir ya. Ababil itu bukan nama. Gitu. Kata ababil yang dimaksud dengan wa arsala alaihim thayran ababil. Silakan nanti Bapak buka kitab tafsir apapun yang mungkin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini ada ini kan ya? Ini ada ya? Silakan nanti dibaca. Kata ababil itu bukan nama untuk burung, tapi sifat untuk burung. Gitu. Jadi dia bukan nama. Jadi jangan dipikir bahwa ababil itu nama, ya kan? Ababil itu berarti berkelompok. Berkelompok bisa, yang kedua bisa diartikan dengan bergelombang. Jadi bertahap, ya kan?
Jadi datangnya burung ini secara berkelompok, jadi tidak satu dua, burungnya itu berkelompok datang, kemudian setelah ini datang lagi gerombolan sekelompok burung ini lagi datang lagi. Jadi dia berkelompok, kemudian dia secara bertahap datang secara bergilir bergantian menjatuhkan tarmihim bihijaratim min sijil gitu. Gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, bahwa burung ababil itu ata ababil bukan diartikan sebagai nama, tapi itu adalah sifat. Lah burungnya seperti apa? Nah, kalau tanya burungnya seperti apa, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Saya bacakan beberapa pendapat para ulama tentang burung ababil. Disebutkan burung ababil itu adalah burung dia berbulu hijau. Bulunya warna hijau. Burung apa Pak? Burung berwarna hijau, yang hobi burung. Ya, lovebird, parkit gitu ya. Yang dia datangnya dari arah laut. Jadi datangnya kalau dari kondisi geografi Jazirah Arab berarti kurang lebih datangnya dari arah Laut Merah. Nah, ini dari arah situ. Itu versi yang pertama. Versi yang cukup coba nanti antum bayangkan ya. Kana toyron sudan. Jadi adalah satu burung yang burungnya itu berkelompok banyak. Laha kharatim ka kharatimil fil. Jadi burung ini itu bukannya pakai paruh tapi punya belalai seperti belalainya gajah. Burung apa? Wa akufun ka akufil kilab. Dia punya telapak tangan. Telapak tangannya seperti telapak tangan hewan anjing. Ayo, piye? Hewan apa? Burung apa itu? Ada yang pernah lihat? Burung bingung. Gimana itu? Dalam versi lain, itu adalah kanat toiron khodiron. Ya, burungnya warna hijau. Laha ru'usun karu'usis siba. Jadi dia punya kepalanya seperti kepalanya seperti kepala binatang buas. Burung apa? Warnanya hijau, tapi kepalanya seperti kepala binatang buas. Ya, burung apa sekarang? Nah, itulah sampai di titik ada salah satu tabi'in dia mengatakan bahwa burung yang dikirim oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajah itu adalah burung ponik. Tahu burung ponik ya? Burung yang seluruh badannya api. Ya enggak? Ya mungkin dijelaskan oleh sebagian ulama itu maksudnya itu adalah burung yang sifatnya adalah burung legenda saja. Ya, burungnya mungkin pernah ada tapi cuma di masa itu saja. Jadi kita mengenai burung legenda itu aja ya. Kayak kita misalnya kalau ditanya naga itu ada enggak? Naga. Buah naga mah ada banyak. Hewan naga itu ada enggak? Ular ya dia, ular naga itu ada nggak? Yang meliuk-liuk di atas langit gitu, ada? Ada nggak? Oh alam. Ya, tapi buktinya kan itu dalam tradisi budaya orang-orang Asia Timur ya, seperti Cina itu kan cukup kuat gitu ya. Ada apa nggak hakikatnya itu? Allah alam. Ya. Nah, kabarnya kurang lebih seperti itu. Jadi burung ini ya dia burung artinya dia adalah makhluk Allah yang memang terbang ya. Dia memang terbang. Kalau terbang berarti kan burung. Nah, gitu. Kalau terbang berarti dia jenisnya adalah jenis burung. Kalau bentuknya sekarang seperti apa? Wallahu alam. Jadi tidak bisa karena kalau kita searching, coba nanti Bapak Ibu dari antum nanti coba searching di Google burung ababil, cuma kemudian lihat di bagian pilihan gambar. Itu nanti ada gambar-gambarnya. Dari gambar-gambar yang ada di Google itu tidak ada yang sesuai dengan
deskripsi atau keterangan para ulama tentang sifat burung ini yang para ulama berbeda pendapat tadi. Wallahu a'lam. Jadi burung ini datang, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan datang sendiri, dengan membawa hijarah min sijil, ya kan? Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi burung ini membawa batu, ya, yang itu batunya itu dipanaskan di sijil, yaitu neraka sijil. Jadi dia sifatnya bukan batu, ya. Jadi dia awalnya tanah liat yang dibakar kayak batu bata gitu, ya. Tanah liat yang dibakar kemudian dilemparkan kepada pasukan gajah ini. Gitu. Ya. Setiap burung disebutkan, setiap burung itu membawa 3 batu. Ya, 3 batu. 1 batu di paruhnya, 2 batu di cakarnya, cakarnya. Ya, cakarnya, ya, di kakinya. Ya, kemudian ketika lewat di atas ashabul fil, tentara gajah, itu batu dijatuhkan gitu. Nah, apa semua orang yang hadir atau bergabung di pasukan gajah itu kena batu? Enggak juga. Coba bisa bayangin, ya, tentara segitu banyak. Kalau kemarin berapa, ya? Ada yang mengatakan 6.000 gitu kan, ya. 6.000, 20.000 pasukan yang dibawa ke di pasukan gajah ini, itu ketika ada batu yang panas. Ini batunya panas. Batunya itu kalau kena benda, itu akan apa bahasa kita? Tembus. Jadi kalau kena kepala itu langsung tembus, keluarnya di dubur, keterangannya gitu. Saking panasnya. Mungkin kalau bahasa kita kalau kita mungkin sering lihat di beberapa video itu ada logam yang dipanaskan sampai merah itu, ya. Nah, terus dimasukin ke apa gitu kan bisa langsung tembus bus gitu. Wallahu alam, apakah batunya warnanya merah kayak gitu juga? Wallahu alam. Ya, tidak ada keterangan di kalangan para ulama. Cuma batu ini memang kalau kena kepala, keterangan dari para ulama, berarti kalau kena kepala itu langsung batu itu tembus langsung keluarnya di dubur. Itu bisa bayangin, ya. Ini batunya panasnya seperti apa itu, ya kan? Batunya sangat amat panas sekali. Sehingga apakah semua orang pasukan gajah itu meninggal dan mati karena batu? Enggak juga. Kenapa? Karena dari sekian banyak, enggak semuanya kena. Buktinya apa? Buktinya masih ada diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah, ibunda orang-orang beriman, ibunda kita ini, istri Nabi ini, pernah bercerita, saya tuh ketika di Mekah sempat melihat ada 2 orang, ya, ada 2 orang, dia itu tidak berkaki, tidak bertangan, dan buta. Bayangin, ya, tidak berkaki, tidak bertangan, dan buta. Dan dia minta makanan kepada orang. Minta makanan kepada orang. Maka kemudian Bunda Aisyah tanya sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya, itu siapa, ya?" Nah, gitu. Maka kata Abu Bakar, itu adalah 2 orang dari sekian banyak pasukan gajah. Artinya ada yang selamat. Yang hidup itu ada, cuma kondisinya mengenaskan kayak gitu itu. Ya, kondisinya mengenaskan, tidak bertangan, tidak berkaki, plus buta. Lah minta sama orang. Lah ketika minta diapain? Dikasih? Enggak. Malah kadang-kadang dicaci, ya. Kalau pas lagi ada yang kasihan mungkin dikasih, ya, tapi seringnya dapat cacian dan ejekan, hinaan gitu. Artinya memang ada kan, ya, ada dari pasukan gajah yang masih hidup dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Artinya tidak semua tentara pasukan gajah itu mati semua, meninggal semua langsung di tempat itu, enggak juga. Tapi yang mati ada enggak? Ada, banyak. Berapa? Wallahu a'lam. Karena jumlah pasukannya saja itu para ulama berbeda pendapat, ya tentu jumlah yang tewas ya juga tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa. Ya, wallahu taala a'lam. Cuma jika dilihat dari kondisi yang ada dari keterangan para ulama, itu beberapa orang itu meninggalnya bukan karena batu, tapi karena ya pasukannya pada takut. Ya kan?
Yang kena tidak semua orang, tidak semua hewan, tidak semua pasukan. Tapi kan ketika ada yang melihat seperti itu dan hawa panasnya terasa, itu kan semua pada bubar semua itu. Semua pada bubar, lari, kocar-kacir. Terus gimana? Bisa bayangin? Wah, itu saling tubruk, saling injek, saling dorong ya, itu bisa saja terjadi, gitu ya. Kita sendiri saja tahu bahwa jamaah haji aja, yang itu kan cuma jalan jamaah haji kan. Jamaah haji kan jalan itu sekali kedorong ya bisa kadang-kadang terinjak kan gitu. Ya kan kalau pas kondisinya lagi lemah, lagi capek gitu kan, kedorong aja bisa diinjek-injek orang itu kan gitu. Kalau pas memang lagi musim haji padat sekali kan gitu. Lah bisa bayangin orang yang segitu banyak tiba-tiba ada musibah yang tiba-tiba mengenai mereka pada lari menyelamatkan diri, jadinya apa? Saling tabrak, tumbur, bahkan kalau keterangan dari guru-guru saya, ya bisa jadi gajahnya juga ketakutan, terus melarikan diri juga, terus numbur, nginjek, ya bisa jadi matinya gara-gara itu. Jadi tidak semua orang terkena batu itu tadi dengan kondisi yang sampai langsung mati. Kalau kena batu dari kepala, udah itu jelas mati di tempat dia gitu. Disinilah kemudian kondisi pasukan gajah itu. Dan bagaimana Abraha? Abraha sebagai panglima perangnya, bagaimana? Abraha disebutkan itu tidak mati di tempat. Ya, Abraha itu termasuk orang yang bisa melarikan diri, tidak mati di tempat, tidak kena batu. Jadi tidak kena lemparan batu dari burung ababil, tetapi juga tidak kena langsung. Jadi dia berhasil melarikan diri. Cuma hawa panas dari batu yang dilempar oleh burung ini memiliki dampak, gitu ya. Seperti dua pasukan yang dilihat oleh Bunda Aisyah itu, hidupnya nggak normal. Abraha itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu disebutkan Abraha itu berhasil melarikan diri dari wilayah itu, cuma dia kena hawa panasnya itu yang berdampak apa? Berdampak yatasa qotol anamilu unmulatan. Jadi bahwa anggota badannya Abraha itu satu ruas itu rontok. Apa? Iya. Jadi itu satu ruas rontok. Ini rontok ini betul-betul hilang, rontok ini. Terputus ini. Ya. Jadi misalnya ini ya, satu ruas jari, ini terputus dan keluar darahnya. Kemudian putus lagi, jatuh lagi. Itu posisinya ketika pulang seperti itu. Keluar darahnya, keluar nanahnya, kondisi panas, sakit. Nah, belum lagi mungkin kalau kondisi tidak steril bisa infeksi dan seterusnya. Sampai di titik sebelum masuk ke Yaman itu kondisi Abraha tidak bertangan, tidak berkaki. Iya, coba ngomong ini. Ya. Apa? Iya, rontok. Tidak bertangan, tidak berkaki. Nah, ketika sudah anggota-anggota badan yang berruas tadi rontok satu-satu, terus apa? Yang rontok itu bagian organ dalamnya. Rontok satu-satu sampai disebutkan ketika meninggal itu kondisi Abraha dalam kondisi anggota badan bagian dalamnya itu sudah hancur. Gitu ya. Sebagaimana anggota zahirnya itu hancur, sebagaimana dia juga ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah hancurkan badan dia luar dalam. Nah gitu. Itu kematian Abraha yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Maka dari sini langsung viral, ya enggak? Oh iya, langsung viral. Bagaimana ceritanya pasukan gajah, pasukan dengan hewan yang sangat kuat, gitu ya, tiba-tiba diserang sama burung entah dari mana. Kemudian pasukannya kocar-kacir berantakan, banyak yang mati, yang selamat pun juga tidak hidup normal, gitu kan. Itu langsung viral itu. Makanya ketika
kejadian pasukan gajah ini terjadi, semua mata, semua perhatian dunia tertuju ke mana? Ke Mekah semua. Semua tertuju ke Mekah, melihat Mekah, ada apa dengan Mekah. Jadi semua perhatiannya ke Mekah semua. Mau yang Persia, mau yang Romawi, semua tertuju ke arah Mekah. Nah, ketika semua orang tertuju ke arah Mekah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seorang wanita bernama Aminah itu melahirkan Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka disebut bahwa Nabi lahir di tahun gajah. Di tahun itu terjadi penghancuran yang Allah menghancurkan pasukan gajah. Itu yang diingat. Karena orang-orang Arab mereka tidak punya acuan baku penanggalan. Untuk bisa lebih mudah mereka mengingat peristiwa sesuai acuan kejadian pasukan Abraha. Jadi acuannya 1 tahun setelah tahun gajah, 3 tahun setelah tahun gajah, 5 tahun setelah tahun. Jadi acuannya itu tahun gajah. Yang dijadikan acuan oleh orang-orang Mekah itu tahun terjadinya kehancuran pasukan gajah itu. Nah, di sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan menjaga rumahnya, ya, akan menjaga rumahnya, kemudian juga akan menjaga buminya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Makanya ketika pembangunan Ka'bah, ketika Ka'bah sudah mulai rada-rada miring-miring gitu kan, udah mulai agak-agak mau roboh ini karena ada salah satu pondasi batu yang lepas gitu ya. Ini kalau roboh gimana ini? Ya udah, Ka'bahnya direnovasi aja. Ka'bahnya kita Ka'bahnya kita bangun ulang aja. Bangun ulang. Ayo, emang siapa yang mau ngerobohin Ka'bah? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani ngerobohin Ka'bah? Abraha sama pasukan aja hancur kayak gitu kok. Siapa ini? Siapa yang berani ngerobohin Ka'bah? Kita mau bangun ulang Ka'bah ini. Kita mau bangun ulang Ka'bah. Siapa yang berani ngerobohin? Enggak ada yang berani ngerobohin. Siapa yang mau ngerobohin? Enggak ada yang berani. Ya. Kenapa? Ya, karena kejadian kehancuran pasukan gajah ya belum jauh dari ingatan mereka. Mereka masih ingat betul kejadian itu. Ya, karena mereka saksi dalam kehancuran itu. Maka akhirnya kemudian salah satu tokoh Mekah yaitu Al-Walid bin Mughirah bilang, saya ya udahlah. Karena nggak ada, saya sebagai tokoh saya yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Maka saya akan congkel, saya akan hancurkan satu batu, ya, saya akan ambil satu batu, nanti dilihat. Kalau nanti semalam ada apa-apa dengan saya, maka berarti gak diizinkan sama Allah. Gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, berarti saya nggak. Misalnya hari ini saya mengambil salah satu batu Ka'bah, tiba-tiba saya kena jadi kayak orang gila, atau tiba-tiba mati, keluarganya mati. Ini berarti tanda Allah nggak ridho ini, gitu ya. Maka jangan dilakukan. Tapi kalau besok saya baik-baik saja, maka ini diizinkan. Ya. Maka kemudian orang-orang menunggu ini. Pagi harinya ternyata Al-Walid bin Mughirah itu baik-baik saja. Berarti diizinkan oleh Allah. Di sini kemudian mulai Ka'bah dirobohkan, dibangun ulang sesuai bangunan Quraisy yang itu kita lihat sampai sekarang. Jadi bangunan Ka'bah yang sekarang itu bukan bangunan Nabi Ibrahim, tapi bangunan yang dibangun oleh Quraisy, ya, oleh Quraisy di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu Rasul usianya kurang lebih 35 tahun. Jadi 5 tahun sebelum dapat wahyu atau sebelum turunnya wahyu pertama. Gitu. Jadi betul-betul sangat teringat sekali di kepala mereka, ya kan, bahwa kejadian Ashabul Fil itu betul-betul membekas sekali. Maka mereka betul-betul tidak berani macam-macam sama Ka'bah, nggak berani, ya kan. Itu kurang lebih kronologi, ya, kejadian Ashabul Fil sesuai dengan kejadian sejarahnya dicatat oleh para ulama. Sekarang berarti kita akan coba masuk merenungkan. Ini kan kronologi, cerita versi para ulama di dalam kitab sejarah.
Tapi kita harus tahu bahwa Quran bercerita dengan cara yang sangat berbeda. Nah, di situ. Makanya kalau ada cerita di dalam Quran, itu ceritanya nggak bisa kita lewati begitu saja, nggak. Kenapa? Karena Quran bukan buku cerita, bukan kitab isinya cerita. Quran ini adalah kitab yang isinya petunjuk kehidupan, gitu. Makanya ketika kita bicara tentang cerita-cerita dalam Quran, ya coba kita lihat bagaimana Quran bercerita dengan khasnya, ya. Khas Quran ketika bercerita itu banyak sekali ibrah, pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa diambil. Ada mau dibicarakan dulu mungkin dari antum sebelum kita masuk ke surah. Kronologinya sudah selesai, ya. Cerita kronologinya sudah selesai. Ashabul Fil ini. Sebelum itu kita akan masuk ke membaca ayat di dalam surat Al-Fil ini. Ada yang mau dibicarakan? Silakan. Itu sudah saya tanyakan tadi itu waktu tadi yang mau mengambil batu tadi itu. Ya. Itu Islam sudah masuk atau belum itu waktu itu? Belum. Belum masuk. Nabi usianya baru 35. Jadi Nabi sudah menikah dengan Bunda Khadijah, tapi belum dapat wahyu, jadi belum diangkat. Nabi dapat wahyu usia 40 tahun. Nabi itu ketika di Gua Hira itu dapat turun wahyu pertama Iqra itu usia Nabi 40 tahun. Kejadian renovasi Ka'bah itu Nabi usianya 35 tahun. Tapi sudah dapat? Belum juga. Belum. Jadi belum Islam waktu itu. Belum ada. Ya. Di cerita renovasi Ka'bah yang terkenal itu kan cerita ketika orang-orang Mekah pada rebutan siapa yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya itu. Nah, itu. Di situ orang-orang pada rame semua kan. Ya, bayangin aja, cuma masalah mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya itu bukan hanya terjadi adu mulut, sudah siap perang. Ya kan? Bahkan sebagian kabilah Arab itu bawa baskomnya itu diisi darah hewan, tangannya dimasukin ke darah, diacungin. Kami bahkan siap perang, kami siap mati. Ini tangannya ada darahnya ini, masya Allah. Ya kan? Akhirnya kemudian ada penengah, ya kan? Singkat ceritanya ada penengah. Gini aja lah, kita ini masalah mengembalikan Hajar Aswad itu nggak sehari 2 hari, bukan 4 hari atau 5 hari, 4 hari atau 6 hari. Nah, 5 harian ya, 5 hari itu tidak selesai. Kita coba cari orang lain aja yang bisa menyelesaikan ini. Kalau jadi berantem ya ini kita malah bunuh-bunuhan ini kita, gitu. Akhirnya kemudian mereka sepakat kita nunggu seseorang yang masuk dari arah sana, gitu kan. Maka disitulah kemudian Allah menetapkan yang masuk dari arah sana adalah siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar dari arah itu, maka semua orang Quraisy mengatakan Al-Amin Rodina, Al-Amin Rodina, Al-Amin Rodina. Ini orang terpercaya ini, kita ridho dengan dia, ya. Bahwa dalam kondisi beberapa hari nggak selesai, Nabi selesaikan masalah ini berapa lama? nggak nyampe setengah hari. Ya kan? Ya. Kata para ulama ini salah satu latihan yang Allah berikan kepada nabinya supaya bisa menyelesaikan masalah umat. Ini sebelum jadi rasul ini belum turun wahyu kepada beliau karena 5 tahun sebelumnya. Ini Nabi diajari gimana cara menyelesaikan masalah umat. Ini umat lagi berantem, umat lagi bentrok, umat lagi rebutan ini ya. Bahkan siap untuk mati dalam masalah ini gitu. Tapi dengan kejadian pengembalian Hajar Aswad itu tadi, itu sebagai tanda bahwa Nabi ini betul-betul sudah siap untuk menyelesaikan masalah umat. Dibimbing sama Allah, ya tentunya. Apakah dengan wahyu? Ya enggak, belum turun wahyu. Nah gitu. Tapi cara Nabi, gini, mana kainnya? Ya, dihamparkan kain. Nabi mengambil Hajar Aswad, ditaruh di atas kain. Ayo semua perwakilan kabilah memegang kain, dibawa bareng-bareng, gitu kan?
di dekat Ka'bah, Nabi ambil Hajar Aswadnya, Nabi taruh di tempat asal sebelum dirobohkan Hajar Aswad, tempat sekarang itu ya. Itu ceritanya di situ. Jadi kalau Nabi sudah jadi, apakah Nabi sudah turun wahyu? Belum. Ini masih sebelum itu, 5 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik ya, berarti sekarang kita masuk ke bagaimana Quran bertutur tentang Ashabul Fil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu di dalam surat Al-Fil. Wallahu alam, saya sendiri belum dapat belum dapat tentang fadilah keutamaan membaca surat Al-Fil. Ya, saya belum dapat. Apa ada fadilah keutamaannya? Mungkin nanti kalau Bapak-bapak pada dapat nanti ya bisa dibagi informasinya. Riwayatnya yang sahih, riwayatnya yang kuat ya. Jadi fadilah ketika baca surat Al-Fil itu apa? Kalau baca surat ini kan ada fadilahnya, baca surat ini ada fadilahnya gitu. Kalau guru saya guyon malah. Guru saya ketika baca surat Al-Fil ini guyonnya gini. Ada ibu-ibu tanya kepada cerita ya, guyon tapi pakai cerita. Ada ibu-ibu tanya, Ustadz, benar apa enggak kalau saya sedang mengandung, kemudian ketika mengandung saya bacakan surat Yusuf, terus anak saya ganteng kayak Nabi Yusuf? Wah. Jadi kalau dibacakan surat Yusuf, ya kan, kira-kira anaknya lahirnya seganteng Nabi Yusuf enggak? Antum bacain enggak? Anak-anak surat istrinya pada baca enggak? Maka jawaban guru saya, kalau itu benar, beliau katakan itu enggak benar. Itu tidak ada riwayatnya dari Nabi, itu tidak ada. Riwayat dari Nabi tidak ada. Tapi kalau itu benar, maka kalau pengen anaknya gendut suruh baca surat Al-Fil. Pengen anaknya kuat suruh baca surat Al-Fil. Awalnya gede, ya kan, kuat seperti gajah. Tapi itu candaan ya, guyon aja. Karena ya tidak setahu secara fisik ya kita manusia tidak bisa menentukan, gitu ya. Ya wallah alam, bisa jadi ya Allah yang menentukan itu. Tapi apakah dengan wasilah surat Yusuf kemudian ganteng kayak Nabi Yusuf? Kayaknya ya orang mungkin. Masa levelnya sama dengan Nabi Yusuf gantengnya, ya kan? Nah, kalau wanita pada ngelihat laki-laki itu terus potong-potong jarinya nggak sadar, apa ngelihat yang terpukau terus nabrak tiang listrik, apa ya gitu? Ya kan nggak juga kan gitu. Karena itu levelnya level Nabi Yusuf, ya kan ya. Karena emang hanya khusus kepada Nabi Yusuf. Ya kalau gantengnya seperti ganteng Nabi Yusuf ya ketoke ora, ya kan? Kayak apa? Iya. Nggak ada Pak. Surat Nabi Sulaiman nggak ada. Surat Nabi Sulaiman nggak ada. Ya. Jadi nggak ada untuk masalah paras ya. Untuk masalah paras itu ya ketetapan Allah itu sudah ada dan setahu saya ya sependek pengetahuan saya itu tidak ada Quran atau hadis yang menganjurkan bacaan-bacaan tertentu kemudian bisa membentuk paras-paras tertentu, itu nggak ada. Kalau paras ya kita bicara paras ya. Bapaknya pesek, ibunya pesek, terus lahirnya mancung gitu. Ya bisa jadi, ya kalau menetapkan bisa jadi, nggak bisa jadi. Cuma apakah kemudian ada amalan khusus? Ya nggak juga, gitu. Bapaknya rada-rada hitam, ya kan, ibunya rada-rada coklat, kemudian anaknya putih, gitu kan? Ya bisa jadi, kejadian itu ya bisa jadi. Dicurigai kalau gitu. Anak esop gue. Tapi bisa kejadian kan kayak kejadiannya siapa itu? Usamah ya. Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah, kemudian dia punya anak bernama Usamah. Usamah sama Zaid. Ini juga orang mempertanyakan, kenapa
Karena Usamah ini kulitnya rada-rada yang gelap itu siapa? Usamah atau Zaid? Kalau nggak salah yang gelap itu yang siapa? Yang bapaknya. Jadi Usamah itu rada-rada putih, bapaknya rada-rada ya coklat hitam lah. Nah kan orang pada ragu, lah piye to iki? Kok bapak karo anak kulitnya beda gini ini piye ceritane? Gitu. Itu banyak yang meragukan itu. Ya kan? Sampai kemudian ada seorang ahli qiyafah. Ahli qiyafah itu orang yang punya kemampuan untuk mendeteksi melalui jejak kaki. Itu namanya qiyafah. Jadi kalau kita sekarang itu kalau kita sekarang misalnya di jalan ya, kalau yang sering saya kasih contoh itu, kalau kita sekarang itu di jalan kemudian ada bekas ban mobil itu, dia bisa mendeteksi ini ban apa, mobilnya apa, ditunggangi berapa orang, kecepatannya berapa, itu bisa mendeteksi ya. Kita bisa nggak? Antum bisa nggak antum? Nggak bisa ya? Ya saya sama juga saya nggak bisa. Saya bukan ahlinya, harus ahlinya. Jadi dia bisa mendeteksi itu dari jejak kaki. Suatu saat lah Usamah dan ayahnya Zaid itu tidur jejer gini, ya kan? Tapi mukanya ditutupi sama kain, sedang tidur gitu ya. Nah kemudian lewat di depan kaki mereka ini ahli qiyafah tadi, melihat telapak kakinya. Dia telapak kakinya dilihat yang satu dua. Setelah lihat beberapa waktu, kemudian dia putuskan, dia bicara ini anaknya ini. Yang ngomong ahli qiyafah, wah itu Nabi senang banget. Nah, artinya kan secara ilmu dia terbukti bahwa memang Usamah itu adalah putra kandungnya Zaid, meskipun kulitnya warnanya beda, ya kan? Kalau dicurigai ya monggo aja. Tapi itu bisa jadi ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi wallahu alam, Anda sendiri belum dapatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan baca surat Al-Fil ya. Baik. Di surat Al-Fil ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara gajah? Ya. Jadi Quran tidak bercerita tentang Abraha, tidak menyebut tentang kisah Abraha, tapi langsung kepada tidakkah engkau melihat wahai Nabi. Ya. Kalimat tidakkah engkau melihat, ya, kata para ulama, kalimat tidakkah engkau melihat itu menunjukkan bahwa melihat di sini bukan melihat pakai penglihatan mata dengan alat mata. Namanya taro, ro'a ya ru'yatan, itu artinya melihat gitu. Jadi di sini tidakkah engkau melihat, ini yang dimaksud bukan melihat yang betul-betul pakai alat yang disebut dengan anggota badan dengan mata. Enggak, kenapa? Karena Nabi belum lahir. Nabi kan lahir setelah itu. Disebutkan ada yang mengatakan 4 bulan, 6 bulan setelah kejadian kehancuran tentara gajah ini. Jadi Nabi melihat enggak kejadian? Saksi hidup enggak gitu ya. Sehingga kata taro di sini berarti apakah diartikan dengan taro yang bersifat penglihatan dengan mata? Kata para ulama tidak. Kenapa? Karena kata ro'a ya kata para ulama itu bisa melihat, itu bisa dengan 3. Satu, melihatnya dengan indra yaitu penglihatan mata. Yang kedua, melihat yaitu dengan ilmu. Ya, melihat dengan ilmu. Antum, kita sekarang ada di musola Raudhatul Jannah ini ya. Kita sedang belajar. Antum yakin nggak kalau di depan makam pahlawan ada motor atau mobil yang lewat? Yakin nggak? Sekarang ini loh. Ya kan? Ngelihat nggak padahal? Woi, berarti punya indra ke-8. Enggak, ini namanya melihat tapi dengan ilmu ya.
namanya jalannya jalan utama di jam-jam sibuk, di jam-jam rame, apalagi harinya hari libur, ya kan, liburannya bahkan sudah masuk ke ranah cuti, gitu kan ya. Tentu ramenya itu bisa sangat mungkin, kemungkinan besarnya itu bahkan 99% kan gitu, bahwa di sana memang ada apa? Itu namanya ro'a tapi bil ilm. Dia melihat tapi dengan ilmu. Indranya tidak melihat, matanya tidak melihat, tapi ilmunya bisa melihat itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini salah satu yang jarang dibahas, yaitu ar-ru'yah al-imaniyah. Bahwa kata melihat di dalam Al-Quran, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau melihat, itu yang ketiga adalah melihat tapi dengan iman. Nah gitu. Bagaimana kita melihat sesuatu, itu yang kita gunakan adalah iman kita untuk melihat itu. Ini terutama untuk perkara-perkara yang bersifat ghaib, betul-betul ghaib, bahkan seringkali ini bertentangan dengan akal kita. Gitu. Ini namanya ar-ru'yah al-imaniyah. Bagi memandang sesuatu bisa dengan mata. Kita melihat kejadian dan kita mungkin jadi saksi. Bisa jadi kita tidak melihat dengan indera, tapi kita bisa memprediksi dengan ilmu, gitu ya. Tapi yang jauh lebih dalam dari itu adalah ketika bisa kita melihat sesuatu, kacamata yang kita gunakan adalah kacamata iman, gitu ya. Ada orang misalnya tertimpa musibah, kita melihat kejadian itu, kita saksi mata, kita kemudian menganalisa pakai ilmu. Oh, dia tertimpa musibah karena seperti ini dan seperti ini, gitu ya. Contohnya misal dia sedang diuji dengan kecelakaan atau kemalingan misalnya, gitu kan. Nah, itu kita sebagai saksi mata tahu, kemudian dari sisi ilmu kita analisa ini kenapa bisa kejadian ini. Oh, gara-gara ngebut, oh gara-gara jalan licin dan seterusnya. Tetapi kalau dari sisi iman, kita juga bisa melihat itu, ya, bahwa bisa jadi ini dilihat dari amalan harian orang ini. Oh, ini berarti teguran dari Allah, gitu ya. Nah, kemarin saya dikasih tahu ada salah satu orang sangat dekat dengan saya, itu ponakannya meninggalnya itu di pesantren malah. Meninggal di pesantren, meninggal tenggelam di salah satu sumur, gitu ya, di pesantren. Nah, kemudian ya itu padahal anaknya yang sangat baik gitu, ya, maka orang tuanya sangat sedih, ya kan. Lah belum lama setelah anaknya meninggal, sedih masih belum lama, nggak sampai sebulan, itu tiba-tiba si bapaknya ini qadarullah kecelakaan, tulang pahanya patah, subhanallah, ya kan ya. Lah kalau orang melihatnya dari sisi iman, ini ada apa dengan dia, gitu. Kenapa? Karena tentu setiap ujian atau setiap keadaan yang kita hadapi, entah itu menyenangkan, menyedihkan, positif atau negatif, itu tidak lepas dari ulah kita sendiri, gitu, ya. Maka dianalisa. Makanya kalau tadi ya saya dapat hadis seperti mendengar baru ya dari guru saya tadi, padahal dari guru saya datang ke sini kemudian ngasih nasihat kepada kami. Itu hadis Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Ujian yang Allah berikan kepada seseorang pada dirinya, 1, anaknya, 2, anak atau keluarganya, 3, hartanya, 4, tetangganya. Jadi kalau kita diuji salah satu dari 4 ini, ada yang sedang diuji nggak? Kita diuji mungkin dengan diri, seperti diuji dengan sakit, diuji dengan rasa gelisah, diuji dengan rasa was-was, rasa takut, atau diuji di keluarganya, anaknya sakit, istrinya sakit, atau yang paling sering terjadi kadang-kadang anaknya mungkin agak lain, gitu kan ya, anaknya mungkin banyak berbuat buruk, durhaka sama orang tua, gitu kan, atau hartanya.
ya kan, harta perasaan kok nggak barokah, banyak tapi kok habis terus, kayak nggak ada sisa dan seterusnya. Bahkan ujiannya pada apa jar tetangga. Kalau seperti ini berarti ada masalah di kita. Masalah itu diselesaikan dengan apa? Nah, Nabi katakan dengan 5: sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Gitu. Maka kalau kita, insya Allah kita, ini hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya hadisnya sahih. Sehingga kalau kita mengamalkan, mendeteksi diri kita, kok saya punya masalah, punya beban, punya ini, kok di diri saya, kok di keluarga saya, kok di anak saya, di istri saya, di harta saya, bahkan saya punya tetangga kok modelnya kayak gini, misalnya gitu ya. Itu bisa jadi ada satu keburukan di diri kita yang harus kita hapus itu, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan 5 amalan tadi. Sholat, apalagi? Sholat, sedekah, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar. Gitu, ya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, ini hal gaib. Ini hal gaib ini. Makanya tadi kita kembali ke ayat tadi, maka ada kasus-kasus yang banyak yang kita harus memandangnya dengan kacamata iman. Gitu. Orang yang nggak beriman dia akan tanya, hubungannya apa? Masalahku karo sedekah hubungannya apa? Nah gitu. Dia tidak melihat ada benang merah gaib itu, dia nggak lihat. Orang beriman bisa melihat itu, gitu ya. Orang yang beriman bisa melihat itu. Hubungannya apa? Saya punya kendala saya punya masalah di tetangga saya. Lah kok saya malah suruh amar ma'ruf nahi mungkar, piye ceritanya? Hubungannya di mana coba? Nah, gitu. Disinilah orang kalau tidak pakai kacamata iman, dia tidak bisa melihat di arah sini. Gitu. Maka sejak awal yang diajarkan Islam kepada kita adalah kita itu di awal kita harus memprioritaskan, lebih mendahulukan memandang sesuatu dengan iman dulu, baru dengan akal, dengan ilmu yang sifatnya logik tadi gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik seringkali kacamata imannya hilang, gitu ya. Kacamata imannya nggak dipakai, nggak digunakan, ya. Maka sisi ini harus penting bagi kita. Jadi kita kembali ke sini. Alam taro, tidakkah engkau melihat? Di sini bukan dengan penglihatan secara indrawi, karena Nabi bukan saksi hidup ya di kejadian Ashabul Fil, sehingga kemungkinannya dua, dia melihat dengan ilmu, yaitu dengan berita-berita, atau melihat dengan iman. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhanmu memperlakukan kepada tentara gajah? Yang ditanya oleh Allah apa? Kata kaifa. Kaifa artinya apa? Bagaimana. Bukan kenapa, bukan apa. Kenapa bagaimana? Kenapa bagaimana? Bagaimana Allah memperlakukan tentara gajah? Itu yang jadi sorotan. Bukan kenapa. Limadha. Kenapa? Atau lima. Kenapa? Atau untuk apa? Atau seperti apa? Tapi yang Allah soroti adalah sebuah kata, yaitu kaifa. Bagaimana penjelasannya? Kita sambung di pertemuan berikutnya saja, insya Allah. Ya, dah waktunya dan soal kita sambung di penjelasan kata kaifa. Jadi bagaimana, ini adalah satu hal yang perlu kita amati dari bahasa Quran di dalam surat Al-Fil ini. Barakallahu fikum wa wafaqanallahu jami'an.